Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah. Salawat dan salam kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa kabar anak-anak? Semoga dalam keadaan sehat walafiat, selalu dalam lindungan Allah, dan tetap semangat. Kita akan belajar tema 2, persatuan dalam perbedaan, dan subtema 3, bersatu kita teguh. Sebelum belajar, marilah membaca Bismillahirrohmanirrohim. Kalian sudah mengetahui sejarah Indonesia, mulai dari proklamasi kemerdekaan, mempertahankan kemerdekaan dengan pertempuran-pertempuran di berbagai daerah, sampai mempertahankan kemerdekaan dengan cara diplomasi yang akhirnya diakuinya kedaulatan Indonesia. Kemerdekaan Indonesia yang sudah kita raih haruslah kita manfaatkan dengan sebaik mungkin. Salah satunya memanfaatkan sumber kekayaan alam yang berupa hewan dan tumbuhan. Selain itu, kita harus tahu makna proklamasi bagi bangsa Indonesia. Salah satu makna yang harus kalian ketahui adalah 1. Proklamasi kemerdekaan sebagai puncak perjuangan bangsa Indonesia. 2. Proklamasi kemerdekaan menjadi pernyataan de facto. De facto adalah menurut kenyataan yang sesungguhnya. Setelah de facto akan muncullah pengakuan de jure. De jure adalah pengakuan dari negara lain bahwa Indonesia telah merdeka. Secara de facto, Indonesia merdeka 17 Agustus 1945. Secara de jure, Indonesia merdeka tanggal 18 November 1946 ketika Mesir mengakui kemerdekaan Indonesia. 3. Proklamasi kemerdekaan menjadi tonggak sejarah Indonesia. 4. Proklamasi kemerdekaan memberikan kepada seluruh bangsa Indonesia untuk menjaga dan mempertahankan kedaulatan negara dari segala macam rongrongan. Itulah salah satu makna proklamasi bagi bangsa Indonesia. Yang perlu kalian ingat, kemerdekaan bangsa Indonesia diperoleh dengan rahmat Allah dan semangat persatuan dan kesatuan dari para pejuang. Apa arti persatuan dan kesatuan bagi bangsa Indonesia? Persatuan dan kesatuan ibarat puluhan atau ratusan batang lidi yang dijadikan satu untuk membersihkan daun yang berserakan di halaman rumah. Dengan sebatang lidi, tentunya kita akan kesulitan membersihkan halaman yang daunnya berserakan. Lebih dari 90 tahun yang lalu, para pemuda Indonesia telah mengikrarkan bentuk perilaku yang mendukung persatuan dan kesatuan yang disebut Sumpah Pemuda yang dicetuskan pada tanggal 28 Oktober 1928. Yuk kita simak sejarah Sumpah Pemuda 1928. Sumpah Pemuda terjadi karena pertimbangan para muda-mudi Indonesia untuk turut bangkit bersatu melawan bangsa Portugis yang menjajah Indonesia. Kongres Pemuda Indonesia pertama berlangsung di Jakarta 30 April sampai 2 Mei 1926. Namun, dalam Kongres Pemuda Indonesia yang pertama belum menghasilkan keputusan yang mewujudkan persatuan seluruh pemuda. Kongres Pemuda Indonesia yang kedua berlangsung di Jakarta 27 sampai 28 Oktober dengan kegiatan 3 kali rapat di 3 tempat rapat atau gedung yang berbeda-beda.
Pada malam penutupan tanggal 28 Oktober 1928, Kongres Pemuda Indonesia kedua mengambil keputusan sebagai berikut. Menerima lagu Indonesia Raya ciptaan W.R. Supratman sebagai lagu kebangsaan Indonesia. Menerima Sang Merah Putih sebagai bendera Indonesia. Semua organisasi pemuda dilebur menjadi satu dengan nama Indonesia Muda. Diikrarkannya Sumpah Pemuda oleh semua wakil pemuda yang hadir. Isi ikrar Sumpah Pemuda. 1. Kami putra dan putri Indonesia mengaku bertumpah darah yang satu tanah air Indonesia. 2. Kami putra dan putri Indonesia mengaku berbangsa satu bangsa Indonesia. Kami putra dan putri Indonesia menjunjung bahasa persatuan bahasa Indonesia. Sekarang, kegiatan kalian adalah buka buku tematik kalian, menjawab pertanyaan di halaman 121-122. Kemudian, kerjakan halaman 135, yaitu membuat peta pikiran dengan membuat kalimat tanya dan jawabannya ya, berdasarkan teks bacaan tentang Sumpah Pemuda 1928. Kita akhiri materi hari ini dengan membaca Alhamdulillah. Tetap semangat, sampai ketemu di sekolah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.